Adim. Yang menebus dosa ibu ini Tuhan atau manusia? Tunggu dulu, kan Anda mau bilang kan yang menebus dosa. Saya bertanya, Bu, yang menebus dosa ibu ini Tuhan atau manusia? Yang mau ditebus kan dosa ya. Waalaikumsalam Ustaz Talwan. Oke. Yang menebus dosa ibu ini. Oke, berarti manusia kan? Bukan. Yang mau ditebus kan dosanya kan? Dosa, betul. Ya. Nah, dosa itu kan tidak dalam bentuk wujud seperti kita kan? Dosa itu kan bukan daging. ya, terus? Oke. Ya, tapi saya nggak tanya dosanya, Bu. Saya nggak tanya dosanya. Saya tanya hakikat. Dosa, ya kan? Saya tanya hakikat yang menebus dosa ibu itu hakikatnya Tuhan atau hakikat manusia? Saya mau tanya juga, dosa yang mau ditebus Tuhan itu kan dosa. Ini nggak bahas dosanya, Bu. Kita bahas hakikatnya. Hakikat yang menebus, dengerin. Iya, hakikat yang menebus dosanya itu apakah hakikat Tuhan atau hakikat manusia gitu loh. Dalam dosanya manusia. Kok dosanya? Saya tanya hakikat, Bu. Ibu tahu nggak hakikat? Nah, apa sih hakikat itu? Hakikat itu sebenarnya keadaan yang sebenarnya, ya kan? Nah, hakikat keadaan yang sebenarnya yang menebus dosa ibu itu apakah hakikatnya Tuhan atau hakikatnya manusia itu loh? Yang menebus dosa saya Tuhan. Hakikatnya Tuhan, betul? Ya. Nah, jangan dirubah lagi ya. Hakikatnya yang menebus dosa Bu Elizabeth adalah Tuhan, betul? Ya. Oke, baik. Sekarang saya tanya. Saya tanya, yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau manusia? Tubuh. Manusia. Tubuhnya. Iya, tubuh itu tubuh manusia apa tubuh Tuhan? Ya, tubuh manusia. Tubuh manusia. Berarti yang menebus dosa ibu manusia, bukan Tuhan. Karena yang menebus itu bukan tubuh manusianya, Tuhan yang menebus. Yaitu berarti Tuhan mati. Berarti Tuhan mati. Tuhan tidak mati. Loh, katanya Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Harus mati dulu kan? Tubuhnya tidak, perhatikan. Rohnya. Oh, oke, baik. Jadi di dalam Yesus itu kan ada daging, ada tubuh dan juga ada roh, betul ya? Yalah. Nah, yang jadi Tuhan ini yang roh atau yang dagingnya ini, Bu? Ya, pintar pertanyaannya. Yang menjadi Tuhan adalah roh. Bukan firman kan? Yang bukan firman kan? Tuhan adalah roh. Ya, bukan firman kan? Bukan firman. Iya. Loh, firman kan menjadi daging bukan menjadi roh. Bener nggak? Firman menjadi daging. Nah, firman menjadi daging. Firman menjadi daging berarti menjadi manusia, bukan menjadi roh. Kalau firman menjadi, dengerin Bu, kalau firman menjadi roh berarti firman menjadi Tuhan. Tapi ini firman menjadi daging berarti manusia, bukan Tuhan, betul? Firmannya menjadi roh, daging, ya betul. Nah, firman menjadi daging kan? Firman manusia kan? Tubuh Kristus, ya. Manusia kan? Bukan Tuhan kan? Firman betul kan? Menjadi, ya betul. Iya, berarti bukan Tuhan kan? Firman ini bukan Tuhan kan? Karena menjadi daging kan? Firman Tuhan menjadi daging, ya betul. Iya, firman yang menjadi daging ini kan manusia, bukan Tuhan, betul kan? Ya. Berarti yang digantung di tiang salib itu roh atau daging? Daging. Daging, berarti yang mati di tiang kayu salib itu roh atau daging? Yang mati di tiang salib itu tubuhnya. Daging kan? Nah, berarti yang menebus dosa ibu daging, betul? Loh, karena yang mati daging. Katanya Yesus menebus dosa dengan cara mati, kan gitu? Betul kan? Lah rohnya mati nggak? Enggak, berarti nggak menebus karena rohnya nggak mati, betul? Loh, kan rohnya nggak mati. Definisinya gini. Loh, gimana sih? Jadi Anda gimana sih Ibu ini? Rohnya Tuhan tidak pernah mati. Nah, rohnya Tuhan nggak mati, berarti rohnya Tuhan tidak menebus dosa Ibu, betul? Roh Tuhan menebus dosa saya, Loh. mengalahkan kematian.
Lo katanya nggak mati. dengan mengalahkan kematian. Lah iya, Dengar dulu. mengalahkan kematian. Sempet mati 3 hari nggak? Kematian. Sempet mati 3 hari nggak? Sempat dong bang. Nah, berarti mati kan? Sempet mati kan berarti kan? Rohnya tidak mati. Loh, berarti bukan roh yang menebus dosanya ibu, berarti dagingnya Yesus, betul? Rohnya, perhatikan. Daging yang tulang, Pak. Yesus punya tulang juga, Pak. Bukan konsep Islamnya yang salah. Saya nggak tanya konsep Islam, Bu. Dengerin. Ini konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar loh, Bu. Saya ajarin Ibu ya, dengerin ya. Saya ini guru bahasa Jawa loh, Bu. Dengerin ya, Bu ya. Oke. Bahasa Jawa. Loh, aku ini guru bahasa Jawa, tenang aja ya. Oke. Dengerin ya, Bu ya. Dengerin. Yang menebus dosanya Ibu Elizabeth Dosa saya adalah Tuhan. adalah Tuhan, betul. Nah, yang mati di Yang tiang kayu menjadi salib adalah tubuh. adalah daging manusia, betul? Nah, berarti yang menebus dosanya ibu adalah daging manusia, bukan Tuhan, karena yang mati adalah daging. Jangan dipenggal maknanya. Gimana sih? Dalam keimanan Kristen kami, Ha-ha. dosa itu adalah upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yang jadi maut di situ. Sekarang saya tanya, yang jadi maut, yang menerima maut di situ, Bu, dengerin. Bu, yang menerima maut di situ, apakah rohnya Yesus yang menerima maut atau dagingnya Yesus yang menerima maut? Yang mana, Bu? Nah, dari situ aja Anda salah memprediksikan. Loh, saya tanya, Bu. Yang menerima maut kan upah dosa adalah maut. Nah, pertanyaan saya, yang menerima maut di situ apakah rohnya Yesus atau tubuhnya Yesus yang menerima maut? Yang mana? Dalam konsep kekristenan kami tidak mengenal yang namanya maut itu diterima. Upah dosa adalah maut. Ah, upah dosa adalah maut. Maut itu kan mati. Iya. Nah, yang mati itu roh atau dengerin. Yang mati itu roh atau manusia atau tubuhnya? Dalam kedagingannya Yesus, dalam kedagingan kemanusiaannya Yesus mati. Nah, ya berarti yang menebus dosa ibu adalah manusia. Perhatikan dulu Pak, dalam kedagingannya Yesus dalam daging itu kan manusia kan? Kedagingan itu kan maksudnya kan manusia kan? Nah, berarti yang menebus dosa ibu adalah manusia, betul? Sudah? Nah, tadi dampak dari dosanya yang mau ditebus, bukan dosanya, dampak dari dosanya. Loh, bukan dosa berarti? Dampak dosanya apa? Berarti bukan dosa? Ya kan, kematian. Berarti bukan dosa yang ditebus? Seperti ini loh Pak. Malah kemana-mana. Bapak yang kemana-mana. Ya sudah, saya kemana-mana. Mau pahami dulu konsepnya. Ya, oke. Sebut dosa itu mempunyai dampak. Iya Bu, saya paham Bu, saya paham. Kan kita udah sepakat, yang firman bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian firman menjadi daging manusia. Berarti firman ini kan bukan Tuhan kan, tapi daging, tapi manusia kan, betul kan? Firman yang jadi manusia. Kenapa? Iya, firman kan bukan Tuhan karena jadi manusia. Kan kata ibu yang Tuhan itu rohnya bukan manusianya, betul? Roh yang diam di dalam tubuh Kristus, ya. Lah iya, berarti yang firman telah menjadi manusia ini kan bukan Tuhan. Dalam kemanusiaannya dia seperti manusia seperti kita. Loh, saya tanya, firman telah menjadi manusia, bukan firman telah menjadi roh. Kalau firman telah menjadi roh, berarti rohnya Yesus Tuhan, betul. Tapi di sini kan firman telah menjadi manusia. Lah, manusia ini bukan Tuhan kan? Firman menjadi manusia, ya firman itu Tuhan sendiri. Kenapa kok Anda bingung dengan konsep itu? Lah, berarti yang jadi Tuhan berarti manusia dong. Dalam kemanusiaannya Yesus, dia memiliki roh. Loh, lah iya, berarti yang jadi manusia ini roh, dengerin Bu. Yang jadi manusia ini roh atau daging, Bu? Yang jadi manusia ini? Yang menjadi manusia itu sudah dengarkan, yang menjadi kedagingannya ya daging. Nah, daging kan? Daging kan? Berarti tubuhnya yaitu roh. Oh, berarti ada roh Tuhan di dalam daging.
Iya betul. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu, fungsinya kan untuk menebus dosa, betul? Ya, tubuh. Nah, berarti yang menyebut yang dengerin. Sabar dulu, Bu. Sabar dulu. Istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Sabar, Bu ya. Sabar, oke. Sabar ya, Bu ya. Oke. Jadi yang menebus dosanya ibu, kita sepakat adalah sesuatu yang mati, karena upah dosa adalah maut, betul? Oke, betul. Berarti sesuatu yang mati. Sekarang saya tanya, sesuatu yang mati ini apakah roh atau manusia? Yang mati kedagingannya. Nah, berarti manusia yang menebus dosanya ibu. Karena sesuatu yang mati ini, upah dosa adalah maut. Yang menerima maut ini adalah tubuh kemanusiaannya Yesus, bukan rohnya Yesus, betul? Bukan menerima kematian. Loh, gimana sih? Jangan menyelipkan jangan begini ya. Jangan, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Yang mati ini artinya maut ini kan mati sih, Bu. Maut kan mati kan? Akibat dari dosa itu adalah kematian. Iya, yang mati ini kan daging kan? Kematian itu kan dimensi lain. Saya nggak tanya dimensi, Bu. Saya tanya yang mati ini daging kan, Bu? Kita berbicara dua. Ketika Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Akutnya, ya Allah doktrinnya. Bukan, Anda yang salah memprediksikan. Wah, Mak, gue pula yang salah. Oke, sekarang saya catat, Bu. Sekarang saya catat di Word nih, Bu. Bu, ini sekarang saya catat di Word ya. Oke ya, tunggu ya, saya catat di Word nih. Saya buka nih sekarang. Ibu biar nggak bisa ngeles lagi ya kan? Oke, upah dosa. Tunggu, aku buka kamera ya. Tunggu ya. Sabar Bu, sabar ya. Aku buka kamera ya, Bu. Oke, upah dosa adalah maut. Maut itu kan mati. Dengar dong. Dengerin dulu, ini loh. Kan upah dosa artinya akibat dari dosa. Bu, ini loh, upah dosa akibat dari dosa adalah maut, betul? Iya. Nah, sekarang saya tanya. Sabar. Apakah? Upah dosa adalah maut atau mati? Sekarang saya tanya, yang mati di kayu salib itu, yang mati di tiang kayu salib itu kan untuk menebus dosa, betul? Ya. Nah, saya tulis dulu. Yang mati dulu. Sabar. Yang mati di tiang kayu salib, yang mati di kayu salib itu fungsinya untuk menebus dosa. Kan gini. Yang mati di tiang kayu salib itu fungsinya untuk menebus dosa, betul? Kalau tidak mati, dosa tidak tertebus, betul? Kalau tidak mati, dosa tidak tertebus. Betul kan? Sekarang kita lihat dulu. Enggak, betul nggak ini? Yang mati di kayu salib itu fungsinya untuk menebus dosa. Kata akibat upah dosa adalah mati. Bu, dengerin. Kata dosanya aja. Dengerin, Bu, dengerin. Ini sudah clear. Sekarang ke sini, yang ke angka 2 nih. Yang mati di kayu salib itu fungsinya kan untuk menebus dosa, betul? Ya. Betul lah. Saya ketik dulu ya. Betul. Tunggu dulu, Bu. Betul. Tunggu dulu. Akibat dari dosanya jangan abang hapuskan. Kita mau. Loh, ini akibat. Upah ini kan akibat. Oke, aku tulis upah atau akibat. Nih, upah atau akibat. Tuh aku tulis tuh. Oke. Nah, ini clear ya. Kalau clear aku kasih tanda merah ya, Bu. Nah, ini juga clear ya. Dosa adalah mati ya. Jangan kata dosa aja. Akibat dari dosa. Loh, ini loh, upah atau akibat dosa adalah mati kan? Oke, ini satu clear. Yang ini saya clearkan juga karena udah selesai kan? Betul, udah Ibu jawab betul kan? Yang mati di kayu salib itu fungsinya untuk menebus dosa. Betul, Ibu jawab kan gitu? Betul? Oke, sekarang saya tanya. Yang mati di kayu salib itu apakah
apakah Tuhan atau manusia? Yang mati ya. Iya, yang mati nih. Kan dulu. Oke, yang mati. Yang mati ya. Kita bahas ya. Yes. Jangan dipenggal lagi ya. Yang Loh. mati. Yang mati ini loh Bu. Nih aku kasih nomor ya. Aku kasih nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Ini aku kasih hitam dulu. Nih. Kita kaitkan lagi dengan upah dosa maut. Ya, betul. Upah dosa maut. Oke. Betul. Biar spray, jangan hanya kata dosa aja yang diprediksi. Oke, yang mati di kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Jawab. Yang mati di kayu salib adalah kedagingannya dalam manusia. Manusia berarti kan? Tambahkan. Ya. Manusia kan? Ya. Oke, aku clear ini. Ini aku kasih warna merah ya. Manusia. Tunggu, aku kasih warna merah ya. Ini adalah warna merah, ini adalah jawaban Ibu. Jangan dipenggal ya, jangan hanya kata dosanya aja ya. Sudah tahu Bu. Ini loh di atas ini kan ada toh Bu. Ini loh. Karena Islam selalu memprediksi. Iya. Intinya dengerin Bu. Bu dengerin. Yang mati di kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Ibu menjawab manusia. Ya. Manusia, betul. Sepakat? Oke. Sepakat? Oke. Berarti yang menebus dosa manusia adalah nih, yang mati kan? Upah dosa adalah mati. Akibat dosa adalah mati, betul? Ya. Nah, yang mati ini apa ini? Berarti kan yang mau dihapuskan, yang mau dikalahkan adalah akibat dosanya, hukumannya. Loh lah ya, ini loh, akibat dosa, akibat berdosa, maka dia harus mati kan gitu. Iya. Nah, yang menebus dosa ini, yang mau dimenangkan. yang menebus dosa, dengerin. Yang menebus dosa ini, maka harus mati, betul? Dalam kemanusiaannya ya. Iya, yang menebus dosa, nih aku kasih nomor 4 ya. Yang menebus dosa haruslah mati. Plesetkan ya. Ini pertanyaan, yang menebus dosa haruslah mati, betul atau tidak? Ya. Betul. Nah, nih ya, betul. Ya, yang menebus dosa haruslah mati, betul? Betul. Berarti yang mati adalah manusia. Nah, yang menebus dosa adalah ini loh. Tadi kan saya sudah bilang akibat dosanya jangan Anda hapuskan. Loh, lah iya ini masa nggak saya hapus ini di sini. Akibat bukan Anda menulisnya tapi Anda nggak paham. Loh, ini katanya betul, yang menebus dosa, Bu, yang menebus dosa haruslah. Oh, mau aku copy paste akibat dosa. Iya, oke, aku copy paste ya. Akibat dosa. Kan kematian. Nih, akibat dosa, yang menebus dosa haruslah mati, betul? Nah, ini akibat dosa nih. Ini akibat dosanya ini. Alamnya ya. Ya, ini kan udah aku tulis akibat dosa. Ya, Akibat dosa manusia, akibat dosa aku tambahin nih. Akibat dosa manusia, maka jatuh ke manusia. Maka dengerin Bu, ini loh, baca di sini kan udah aku tulis. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati, betul? Anda mencapekkan saya lebih capek lagi. Saya akan capekkan Anda. Ya, dengerin, akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati, betul? Yang menebus dosa manusia itu adalah Tuhan. Saya nggak tanya Tuhan atau manusia. Saya tanya akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati. Ini benar asal salah? Ya, tubuhnya mati kan? Loh, akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa, ini loh Bu, dengerin. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati, betul? Betul? Enggak begitu, salah. Oh, salah. Berarti tidak harus mati ya. Tidak harus mati ya. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa. Dosanya. Loh,
Bu, dengerin. Di sini ada haruslah dan tidak harus. Bu, dengerin. Jangan dipotong, dengerin. Akibat dosa manusia, maka ini pertanyaan saya. Akibat dosa manusia, maka yang menebus itu apakah A harus mati atau B tidak harus mati? Yang mana? Dalam menebus dosa manusia, dalam kemanusiaannya mati. Mati. Berarti betul kan ini? Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati. Berarti benar kan? Ini loh, poin nomor 4 ini loh. Akibat dari dosa. Ya. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati. Ini betul atau salah? Saya enggak. Itu tidak betul, karena akibat dosanya bukan dengan matinya. Duh, berarti ini yang menebus dosa nggak harus mati, berarti nggak harus mati yang menebus dosa. Dalam kedagingannya Yesus mati. Saya belum ke situ. Ini saya belum ke situ. Iya, kita nanti ke sana. Bukan, kita harus ke situ karena Oke, kita ke situ. Baik. Akibat dosa manusia, oke kita ke situ. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa, ini pertanyaan saya, maka yang menebus dosa apakah harus mati atau apakah tidak harus mati? A, harus mati. B, tidak harus mati. Yang mana? Menebus ya. Kalau menebus artinya, perhatikan. Kalau menebus artinya dia mengambil kembali. Sudah. Pertanyaan saya, yang menebus dosa ini apakah A? Ini ya, ini apakah ya, maka yang menebus dosa apakah ya, apakah A? Ini A ya. A haruslah mati atau B tidak. Dengerin Bu, sabar Bu ya. A haruslah mati atau B tidak harus mati. Jawaban yang mana yang paling benar, A atau B? Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa apakah A harus mati atau B tidak harus mati? Yang mana? Untuk dosanya, sudah, perhatikan. Ini loh Bu, A atau B Bu, ini pertanyaan simpel. Yang menebus, maka yang menebus dosa apakah A harus mati atau B tidak harus? Yang mana? A. Oke. Saya kasih ini hitam. Saya kasih ini hitam. Saya kasih ini merah. Berarti harus mati ya, sepakat ya? Oke. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati, betul? Betul? Yang mati ini manusia apa Tuhan? Dalam kemanusiaannya. Ya, manusia kan? Manusia kan? Berarti yang menebus dosa adalah ini. Ini loh. Woi. Ini loh. Maka yang menebus dosa, kan saya bilang haruslah mati. Yang mati ini manusia kan? Kan hanya bilang menebus dosanya kan? Tapi perhatikan akibat dosanya. Muter-muter ini Bu. Gimana ini? Anda kan enggak ini kan? Anda hanya fokus di kata dosa. Loh, saya tanya yang menebus dosa Bu. Yang menebus ini kan udah clear kita. Makanya kita kan udah clear di sini. Anda dengarkan saya dulu. Ya udah. Anda mau menyerang tentang perhatikan. Loh, kok menyerang gimana sih? Penebusan dosa itu. Ini konsep Ibu sendiri yang membingungkan, yang membagongkan gitu loh. Jangan menyalahkan saya. Saya nggak bingung. Oke, kalau nggak bingung sekarang coba jawab pertanyaan saya. Kalau emang nggak bingung ya, coba langsung jawab pertanyaan cepet. Coba cepet. Coba kalau Ibu nggak bingung, saya tes sekarang ya. Saya tes kalau Ibu nggak bingung ya. Oke, saya tes sekarang ya. Saya tes sekarang kalau Ibu nggak bingung. Dengerin. Udah waktunya saya ngetes Bu. Bu, waktunya saya ngetes. Kok menggilir? Siapa yang mau menggilir? Enak aja. Siapa menggilir katanya. Oke ya Bu ya. Dengerin ya Bu. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa haruslah mati. Sekarang saya tanya, yang menebus dosa yang mati ini manusia apa Tuhan? Jawab. Jawab Bu. Dibuka mic-nya Bu.
Bu, ini sudah saya tulis, nggak bisa kemana-mana. Dibuka mic-nya, Bu. Itu loh, Bu. Ada tulisan mic itu loh, Bu. Itu dibuka, Bu. Waduh. Bu Elisa. Bu Elisa. Ini loh, Bu. Akibat dosa manusia, maka yang menebus, ini kan ada tulisan menebus dosa. Apakah harus mati atau tidak? Ibu bilang harus mati. Kita lari ke poin 3. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Ibu jawab manusia. Berarti yang menebus dosa adalah manusia. Paham nggak? Dalam tubuhnya manusia. Ya berarti yang menebus dosa manusia. Perhatikan, tadi kami sudah bilang tubuh Kristus ditempati oleh Allah. Tunggu dulu, Anda jangan menghilangkan, Aduh, Ibu ini. Ya jangan, ayo Ibu. Kita Loh, ini premis 1, premis 2. Premis 1 berkata, yang mati di tiang kayu salib apakah Tuhan atau manusia? Ibu menjawab manusia. Berarti premis 1-nya berbunyi, yang mati di tiang kayu salib itu adalah manusia. Betul? manusianya. Betul. Sekarang pertanyaan saya, akibat dosa manusia, dengerin dulu, Ibu jangan nyoceh aja, woi. Dengerin, akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa, aduh ngomong terus, ngomong terus. Ibu Elisa dengar dulu, Bu. Karena Anda mau Iya, dengar dulu, Bu. Aduh, kebiasaan Biar Ibu Ibu ini kebiasaan. Ibu-ibu ini sering ngerumpi di anu ya. Di Ibu RT, ini, kalau dia dengar berarti dia jawab jujur. Jadi nggak boleh denger gitu. Oh iya iya. Saya Ampun. Saya harus menjawab cara Bapak ini mau menggiring, kata mereka. Saya nggak menggiring, Bu. Ini jawaban Ibu sendiri. Ini jawaban Ibu. Loh, ini jawaban siapa ini tadi? Coba saya tanya. Ya jawab. Tapi Anda tidak Nah, jawaban Ibu kan? Ini juga jawaban siapa ini? Haruslah mati, ini tadi jawaban siapa? Tunggu dulu. Dampak dosa itu adalah manusia jatuh ke alam maut. Saya nggak tanya itu, Bu. Jangan ya, Anda harus mendengarkan, jangan Anda membawa prediksi Anda sendiri. Oke, ya udah silakan. Oke, sekarang saya tanya. Tadi Kak, dalam keimanan kami ya, dalam keimanan kekristenan kami, Yesus dalam tubuh manusianya, ya dia membawa ke kemanusiaannya. Tapi, Bu, saya nggak ke situ. Ini lo dijawab dulu, Bu. Ya harus ke situ. Loh. Harus ke situ karena yang kita prediksikan Gimana sih? dosa dengan akibat dosa. Jangan Anda bawa gilir ke dosanya saja. Dosa. Akibat dosa kan harus mati, bener kan? Dosa. Akibat dosa kan harus mati, bener kan? Manusia jatuh ke dunia orang mati. Iya, akibat dosa kan harus mati, bener kan? Akibat dosa manusia, maka Yesus harus mati, kan gitu? Orang mati, sudah? Bu, akibat dosa manusia, Yesus kan harus mati, betul? Ya. Nah, ini, saya baca ya. Akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa apakah harus mati? Ibu jawab, ya, harus mati. Saya tanya, yang mati itu manusia apa Tuhan? Manusia, oke, saya ikutin. Nah, berarti manusia ini yang menebus dosa. Nah, ini? Anda stop di situ. Bukan, Anda stop di situ. Loh, lah ini? Karena Anda mau bilang, bukan. Yang menebus dosa ini manusia kan? Anda harus stop di situ. Loh, kok di stopnya gak bisa lah? Belum selesai kok di stop. Ya kan karena Anda mau memaksakan prediksi Anda ke saya. Loh, ini jawaban Ibu sendiri. Iya, dalam kemanusiaannya, ya Yesus mati. Ingat, saya bilang apa? Dalam kemanusiaan. Iya, kan udah saya tulis ini manusia, Bu. Ini loh, yang mati di kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Ibu menjawab manusia, kan gitu. Udah stop di situ. Nah, manusia. Pertanyaan saya, loh ini pertanyaan berikutnya. Saya dulu yang bawa Anda. Loh, saya mau dibawa kemana, Bu? Ini loh, maka yang menebus dosa haruslah mati, betul? Ya, perhatikan dulu definisi penebusannya bagaimana. Dengerin, maka yang menebus dosa haruslah mati. Ketika yang menebus dosa haruslah mati, berarti yang mati ini Tuhan atau manusia? Ibu jawab, yang menebus dosa adalah manusia. Ini. Tuh. Cuma Pak Ardiansa, Anda ngomong dia ngomong juga, dia nggak denger. Aduh. Gimana ini Ibu ini? Kok nggak paham-paham bahasa Indonesia? Padahal jawabannya sendiri dibantah sendiri gitu loh. Sebenarnya ya, kalau dia dengar, dia bisa jawab dengan jujur. Tapi kalau dia jawab dengan jujur, malu mengatakan dia Kristen, malu. Nah, untuk menghindari itu, Anda ngomong dia ngomong, belakang bego dia.
Dan memang dia Oke. bego gitu. Iya, makanya itu Bang Handi. Heran juga. Padahal saya sudah menulis ini demi ibu loh, bayangin demi ibu loh, ini nggak dibayar loh saya. Bayangin coba. Demi ibu loh ini. Saya tulis, yang mati di kayu salib itu apakah Tuhan atau manusia? Ibu jawab, Yesus dari kemanusiaannya. Saya tulis, manusia. Atau saya tambahin nih, Yesus dalam kemanusiaan annya. Tuh, Yesus dalam kemanusiaannya yang menebus dosa, yang mati. Saya tanya lagi poin 4, akibat dosa manusia, maka yang menebus dosa apakah A harus mati, B tidak harus mati? Ibu jawab, harus mati. Berarti yang menebus dosa harus mati. Iya. Lah yang mati tadi siapa? Manusia. Berarti yang menebus dosa adalah manusia, bukan Tuhan. Kok susah kali ibu ini bahasa Indonesia? Kalian Dipakai akalnya, Bu. kalian nggak ngerti. Udah, silakan teman-teman yang lain. Mungkin Ustadz Alwan mungkin punya solusi obat terbaru, Ustadz Alwan atau Bang Handi? Kalian tidak mengerti. Gampang Obat sih saya sebenarnya. stoknya udah habis. Lanjut. Sebenarnya gampang, tinggal dikeluarin buku Tatang Sutarman. Coba, Ibu Eli, Iya, ini guru bahasa Indonesia ini. iya. Ibu Eli Pujangga berkata, di sore hari ada seorang ibu-ibu duduk-duduk di bawah pohon. Namanya Ibu Elizabeth. Waktu dia duduk-duduk di bawah pohon, datanglah hujan. Kemudian ada seorang laki-laki yang datang, inisial ARDAENSA, menanyakan kepada dia, sebenarnya yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Dengan tergopoh-gopoh, Ibu Elizabeth menjawab, yang mati adalah manusia, karena nggak mungkin Tuhan mati. Ditanya kembali oleh sang tamu, kalau begitu, yang menebus dosa Anda, manusia atau Tuhan? Dia jawab lagi, Tuhan. Jadi dengan 3 persoalan di bawah pohon ini, tidak ada yang kalah, akhirnya pohonnya yang tumbang. Kira-kira begitu pengantar dari saya. Mungkin Ustadz Alwan atau teman-teman yang lain punya obat yang lebih mujarab. Silakan ya. Obat saya stoknya udah habis. Mohon maaf. Lanjut. Aduh, buat malam aja lagi nanti nih. Pohonnya yang tumbang. Coba Bang Andi, aku pengen denger Ustadz Alwan deh. Obatnya apa coba? Saya jalinan ini kayaknya nih aplikasi dari tadi TikToknya bermasalah. Tapi Wah, itu. sebenarnya ini laten ya. Saudara-saudara saya ini bukan tidak ibu-ibu, tidak bapak-bapak gitu. Kalau sudah bicara doktrin kekristenan itu, yang siang dan malam itu bisa jadi satu. Nah, coba Siapa nih? kita. Siapa nih? Saya Alwan, Siapa Bu. nih yang Alwan. bicara nih? Ditantang sekarang. Ayo, Ustadz Alwan jangan lari lo ya. Ustadz Alwan jangan lari lo ya. Saya tidak bisa lama karena di sini udah mau maghrib. Saya mau tanya Ibu Elizabeth gini aja lah. Iya. Tadi kan bicara Tanya yang ngomong. mati siapa ya? Waktu Ya, yang mati tadi kan Yesus. kemanusiaan Yesus saya bilang. Oke. Sekarang saya mau Tubuhnya tanya. ya, tubuhnya Waktu ya. waktu Yesus Ya. itu. Tunggu dulu, Iya. dalam prediksi kami kekristenan, Baru ngomong ketika sekali Yesus, kali-kali. Gua juga bilang apa? Makhluk Pohon tumbang. Lihat, makhluk perkasa di muka enggak, bumi karena kita melihat kasih waktu. hanya Iya. fokus pada Hati-hati pohon tumbang. Oh enggak, pohon tumbang itu di cerita Islam. Cerita kami itu pohon koko. Iya, Ya, segera Bu. Apa? Mau bilang apa? Islam nggak pernah, Kristen tuh nggak pernah pohonnya tumbang. Iya, segera. Apa yang mau disampaikan? Tadi saya mau Jangan curhat. Oke. Tadi kan fokusnya Bapak. Kenapa saya selalu bersuara? Karena fokusnya ke tubuh. Padahal tadi kan saya mau jelaskan bahwa Kristus itu dalam kedagingannya dia ditempati oleh Roh Allah. Maka ada kata Roh Allah ada padaku. Nah, pada saat dia mati di tiang salib, itu yang fokusnya Islam selalu menyerang ke tubuh Kristus itu sendiri. Padahal pada notabene Kristus yang tubuhnya itu, rohnya itu hidup. Walaupun dia ketika ada kata Eli Eli lama sabatani,
lalu Tuhan menyerahkan, itu pun kalian menyerang. Jadi kami pahami bahwa kalian tidak mengerti. Itu Baik. kata-kata yang seperti itu Ya. nubuatan dari kata-kata Saya maksudnya Daud. saya paham, Jadi saya jangan paham sekarang maksud yang Ibu maksud saya paham. Tapi coba saya mau bertanya tunggu dulu. Biar saya jelaskan Ya, lagi. Tadi kan sudah Bapak saya Adriansa, tangkap. Ini waktu saya sebentar aja ini. ya, Saya kita sebentar tunggu. aja udah mau Oke. turun, udah mau maghrib di sini. Saya mau Oke. tanya gini, ketika Yesus ya istirahat Ya. di samping sumur Yakub dan dia capek, dia ngomong sendiri dia capek. Itu apanya yang capek? Ketuhanannya apa kemanusiaan? Gini, kalau dalam Tuhan itu Saya dalam tanya kemanusiaannya, singkat loh, jangan- singkat loh. karena itulah kalian bingung, kalian Iya, tidak iya. memahami Makanya konsep. tolong dijawab singkat dulu. Oh gini saja, kita nggak Ketika lari ya. Yesus kecapean di samping sumur Yakub, dia merasa capek karena habis jalan jauh, dia letih, dia capek. Dia itu yang capek itu kemanusiaannya atau Tuhannya? Keilahiannya. Kemanusiaannya, karena memang Oke, kemanusiaannya, dalam baik. kemanusiaannya, ya. Baik. Kan tadi saya sudah bilang, Jadi- Yesus dalam kemanusiaannya dia Oke. menunjukkan Jadi sifat manusiawinya. keilahiannya itu kapan munculnya? Keilahiannya muncul pada saat dia melakukan mukjizat, dan pada saat dia menyatakan perbuatannya sebagai ilahi, Oke, bukan baik, ilah ya, baik, sebagai baik. ilahi. Jadi jangan gini, Bang. Ini abang siapa Iya, nih? nggak apa-apa. Sekarang Nah. kita lanjut saja. Saya langsung paham, to the point. Karena prediksi kalian Ketika Yesus melakukan mukjizat, kita konklusi aja. Ketika Yesus melakukan mukjizat, berarti mukjizatnya tidak pernah gagal karena itu yang melakukan Tuhan, betul tidak? itu ya, karena itu Betul Tuhan ya. melakukannya dalam dirinya. Baik, saya tanya sekarang. Kenapa Yesus ketika menyembuhkan orang buta dia gagal? Kenapa? Siapa yang gagal? Yesus. Siapa yang gagal? Anda baca. Nah, di ini mana? coba Anda Mana? baca Ini Bible mana atau tidak dia ini? gagal? Saya Versi ceritakan apa? narasinya Versi biar Al-Quran atau versi versi Alkitab? Bible, Kalau versi Al-Quran, kita buktikan oke lah, siapa karena yang itu lebih kan- paham Bible gitu. Saya tanya sama Ibu. Oke. Ketika Di versi Yesus apa? menyembuhkan Bukan. orang buta, ini kan kisah Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, siapa? Siapa dulu namanya? Iya, ketika Yesus menyembuhkan orang buta, di sana apa yang terjadi di awal kali Yesus menyembuhkan orang buta? Ini kalau Ibu ngerti Bible ini saya mau nanya. Di mana? Anda sekarang ngambil kisah versi Isa atau versi Yesus? Di Alkitab? Yesus dong. Nggak mungkin Isa lah. Ya, di mana? Karena versi mukjizat Kalau gagal Yesus itu di itu- Bible. Saya lanjutkan Bukan. dulu. Kamu Perhatikan. katakan, Ibu Kalian katakan, memahami minta maaf. versi Isra. Bunda tadi katakan bahwa kalau Yesus melakukan mukjizat, ilahiannya muncul, benar tidak? Memang dia punya sifat keilahian. Ketika dia melakukan mukjizat menyembuhkan orang buta, tadi kan saya bilang gagal, Ibu bilang tidak gagal. Saya tanya Iya, dulu, memang tidak gagal. ketika dia melakukan itu, menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang buta, apa yang terjadi? Yang Ibu tahu apa? Ya, di kepalanya Ibu itu apa? Matanya jeli, matanya jadi udah Langsung lihat sembuh kembali. gitu? Iya, Langsung sembuh? iya. Nah, berarti Ibu nggak baca Bible baik-baik dong. Anda yang nggak tahu. Anda ambil versi, makanya saya tanya. Jadi Kisah gini Yesus loh, itu hanya tertuang di 4 surat. bukan 4 surat, Mulai 4 dari gospel. Matius, Markus, itu yang namanya Injil. Jadi prediksi kalian tentang Injil pun salah. Begini, Isa tidak Isa yang versi Al-Quran kalian buat begini, dia begini. membawa Injil. Saya Dalam saya Kristen, ceritakan ini berdasarkan 4 Injil yang ada di kitab ya, Ibu, di mana? bukan di Yang di lain-lain. Oke, Matius, saya kasih tahu, Oke, saya yang kasih di tahu. Matius? Saya kasih tahu dulu gini, sebentar, dengar oke, dulu. di mana? Karena Ibu nggak tahu, saya kasih tahu. Ibu bilang, ketika Yesus memberikan mukjizat, itu langsung sembuh. Kenyataannya tidak. Gimana? Yesus ketika menyembuhkan orang buta itu mengatakan, ditanya sama Yesus, kamu sudah bisa melihat ketika ditaruh tangannya di kepalanya, kamu sudah bisa melihat. Apa kata orang buta itu? Belum. Aku masih lihat manusia kayak pohon-pohon. Gagal tidak? Di Ayo. mana? Di ayat mana? Enggak, sekarang Enggak, prediksi tunggu Anda dulu, di tunggu ayat dulu. mana? Sebentar saya akan tunjukkan. Saya mau jawaban singkat dulu. Kalau gitu gagal nggak? Ayo. Di mana? Anda ingin baca di Akan saya tunjukkan, tapi jawab dulu Ya, singkat. tunjukkanlah. Kalau gitu gagal apa tidak?
Sekarang saya tidak mau bilang itu gagal karena saya tidak tahu itu Misalnya, ayat di mana. misalnya, Karena sebentar kami- saya tunjukkan buktinya. Enggak. Misalnya, Anda begitu kan kita, pakai misalnya kan? Berarti iya, itu tidak pernah akan gagal. saya tunjukkan loh. Akan saya Ya, tunjukkan. tunjukkanlah. Kalau itu ada dan itu terbukti, Ibu mengakui itu gagal apa tidak? Saya tidak akan pernah mengatakan Wah, gagal berarti karena percuma saya bilang, tunjukkan dong. Ngapain saya ya, tunjukkan? tunjukkan dulu Anda modelnya. Kalau saya tunjukkan, bahwa Ibu tidak saya tetap tidak tidak terima. pernah membaca. Artinya ngapain saya ngobrol, ngapain saya diskusi, ngapain saya debat, Ibu tidak akan terima? Berarti Anda tidak ini di mana? Enggak, Anda saya, yang saya punya mau Alkitab saya mau atau dulu saya? kita fair dulu gitu, fair dulu. Di Alkitab Kalau sekarang misalkan saya tanya, ada, di 4 surat gospel, Kalau Injil, misalkan ada, gini. saya bisa tunjukkan dan kita baca sama-sama, ternyata gagal. Dia manusia seperti pohon-pohon. Kalau Nggak itu ada ada, seperti ibu akan setuju itu gagal. enggak, saya Wah, tidak berarti pernah percuma ngomong. dong. Ya Percuma udah, berarti saya. Anda tidak pernah. Ngapain saya diskusi sama orang yang nggak akan terima kebenaran? Ngapain ayo? Iya, Anda kan mau menjebak saya dengan kata saya yakin Yesus tidak pernah gagal mengadakan mujizat. Enggak, makanya saya tanya dulu. Kalau Ya, misalkan, kan Anda kan makanya saya memberikan tanya saya dulu dua nih. opsi. Saya memilih satu opsi, saya percaya Yesus. ya berarti Anda melakukan iman mujizat. buta namanya itu. Anda Saya percuma tidak iman dialog, buta. percuma dialog Saya sama tidak- orang saya yang bukan ketika seperti Islam yang punya iman ketika buta. kita Bagaimana ketika kita Muhammad- akan tunjukkan bagaimana Muhammad kebenaran, imani aja, dia tidak. akan mengatakan, saya nggak akan terima. Wah, berarti percuma. Jadi gini ya, memang begini kawan-kawan. Ini sudah masuk maghrib. Saya izin turun ya, tapi saya pastikan Ibu memang berat kebenaran itu. Tapi Udah maghrib dulu sana, Ustaz. ya sifat Kami kiber kebenaran. sedikit lagi. Sifat kiber itu, sombong itu adalah gomtun Kami nas nggak sombong. wa batarul haq, ya, menolak kebenaran. Iya. Gitu, itu aja. Kami tidak menolak Saya kebenaran. izin pamit dulu semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Ustaz Alwan. Waalaikumsalam Coba- warahmatullahi wabarakatuh. coba saya 5 menit Islam sama itu Ibu bukan ini. kebenaran. Begini, Iya, iya, Ibu Eli. Siap, Ibu Eli. lanjut Bang Andi. Kebenaran. Ibu Eli bisa mendengarkan saya Marwoto? Ya. Bu, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Manusia. Manusia. Manusianya. Baik, manusia Perhatikan ya. lagi. Dalam kemanusiaan. Udah dijawab, Udah. manusia. Jangan dipotong, jangan dipenggal. Kan Ibu udah jawab manusia yang mati. Kemanusiaannya. Iya. Iya, tumbang pohon nih. Yesus ada dua. Jangan sampai pohon tumbang. Ada roh. Jangan sampai pohon tumbang. Anda udah jawab yang mati manusia. Udah. Ya sudah, tapi dalam kemanusiaannya. Jangan Anda Loh, penggal. katanya Ibu yang ngomong manusia yang mati. Dalam kemanusiaannya Yesus mati. Iya, yang mati manusia atau Tuhan? Ya. Dalam kemanusiaannya. Yang mati manusia atau Tuhan? Saya tidak Yang mati manusia atau Tuhan? Ya. Yang mati manusia atau Tuhan? Ada di dalam Yang mati manusia atau Tuhan? dan Yang Tuhan manusia atau mati? Yang mati manusia atau Tuhan? Yang Tuhan manusia atau mati? Yang manusia mati atau Tuhan? Yang Tuhan manusia atau mati? Yang mati manusia atau Tuhan? Yang Tuhan manusia atau mati? Yang tumbang pohon atau manusia? yang kita lihat secara kasat. Itu kan satu pertanyaan doang, itu yang doang kita susah kan? lihat secara kasat mata. Yang tumbang pohon atau tiang listrik? Kemanusiaan. Yang banjir kali atau selokan? Menyerang saya. Yang tumbang Bu, pohon atau tiang listrik yang tumbang? Yang tumbang itu Islam. Yang tumbang tiang listrik atau pohon? Yang listrik kalau tumbang kesetrum semua. Oke. Terus yang mati Tuhan atau manusia? Kemanusiaannya. Oke. Yang menebus dosa Ibu manusia atau Tuhan? Tuhan saya. Kacau. Kacau. Akan sama seperti ini Bang. Allah itu zat yang Enggak, belum selesai. Belum selesai, jangan pindah dulu. menghisap dosa manusia. Jangan pindah dulu, sok tahu. Yang Mau saya bahas tahu. aja Raswat kan? Saya tahu itu. Ya usah kemana-mana begitu. Bu, saya tanya sekali lagi Bu. Enggak, sekarang saya Nggak usah, diam. Jangan sampai terjadi gempa bumi yang mencelakakan kita semua gara-gara Ibu satu nih. Saya ini mau menyelamatkan isi dunia. Jangan sampai gara-gara Ibu kita kena celaka semua. ke manusia bukan. Nggak usah lihat-lihat kemana-mana, gitu loh. Terus
Yang mati di tiang salib itu anaknya Maria atau bukan anak Maria, Bu? Jawab, Bu. Yang mati di tiang salib anaknya Maria atau bukan? Anak Maria. Jadi anak Maria menembus dosa Ibu. Dalam kemanusiaan. Iya, anak Maria yang menembus dosa Ibu ya. Oke, baik. Anak Maria itu rohnya. dengerin dulu. Anak Maria itu manusia atau Tuhan? Anak Maria yang dilahirkannya itu dalam wujud manusia tapi memiliki roh ilah. Oke. Tuhannya Maria yang mana? Tuhan Maria itu ya dalam bentuk roh. Dalam diri anaknya. Karena Yesus, di dalam tubuh Yesus ada roh. Tuhannya Maria itu namanya siapa? Roh Allah ada di dalam tubuh Yesus. Iya, Tuhannya Maria itu anaknya sendiri gitu. Tuhan perhatikan dalam kemanusiaan. Mulai kena nih, gua puterin nih. Nggak kena. Mulai kena nih. Karena kami tahu. Mulai memuntah darah nih. Mulai kena nih. Itu zat. Gak usah kemana-mana dulu, gak usah kemana-mana. Allah itu zat. Tuhannya Maria yang mana? Tuhannya Maria yang mana? Maria itu jelas. Tuhannya Maria siapa? Itu adalah Tuhannya Maria siapa? Tuhan. Iya. Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan Yesus. Ya bukan Yesus. Kena. Ya Allah. Nah, Dalam kemanusiaannya kena. Tuhan jangan dibilang kena. Kena mulai nih. Dong. Mulai panas kupingnya nih. Yang Nah, itu. mulai pecah bisul nih. Pecah bisul nih. Ternyata Tuhannya Maria beda sama Tuhan Ibu ya. Kenapa? Tuhannya Maria siapa? Dalam wujud rohnya sama. Iya. Tuhan Ibu Elizabeth siapa? Lihatnya. Siapa? Saya nggak melihat ini. Saya lagi merem. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Ada dalam. Stop. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Tuhan yang dimiliki oleh Maria adalah Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Siapa namanya? Dalam bentuk roh Tuhan. Siapa namanya? Nggak minta diterangin. Nama doang. Oh iya namanya. Namanya sih yang jelas bukan Allah SWT. Iya, siapa namanya? Namanya ya, kebetulan orang Israel pun dilarang menyebut namanya. Namanya Hashem. Dipanggil Hashem. Susah amat sini ibu ini menyangkali babi yang ada di kepala itu loh. Muntahin dulu babinya, Bu. Allah, enggak dulu. Ya saya nggak minta Allah, enggak ngomong. Nah, kalau Ibu Elizabeth, Tuhan kamu namanya siapa? Ibu Elizabeth, Tuhan kamu namanya siapa? Menyebut nama aja kok butuh banget penjelasan 60 hari 60 malam sampai tumbang pohon itu loh. Jangan sampai nunggu banjir sama gempa bumi. Tuhan kami itu Yesus Kristus. Tuhan kamu Yesus. Baik. Tuhannya Maria. Tuhannya Maria siapa? Tuhan Maria sudah. Tuhan Bukan Yesus. Yesus juga. Tuhannya Maria ya Pak? Iya. Tuhan Allah, Elohim, Abraham, Ishak. Jadi Tuhannya Maria sama Tuhan kamu beda. Kena tumbang pohon. Kena. Beda Tuhan ya. Kena. Kan kami mengenal Yesus itu dalam roh. Tuhan Maria namanya siapa? Dalam rohnya. Saya nggak minta dalam roh, dalam celana, dalam ketek, nggak minta. Nama Tuhannya Bunda Maria siapa? Nama Tuhan Bunda Maria ya, Bunda Maria. Itu Nama Tuhannya Bunda Maria siapa? YHWH. Ya, nama Tuhan kamu siapa? Yesus Kristus. Sama atau tidak? Tidak. Dalam wujud rohnya sama. Dalam wujud rohnya. Ya iyalah. Hanya panggilannya. Lu kiper. Makanya jangan sering makan babi. Oh, makan babi. Beda lah. Daripada kayak. Apa? Inilah dalam wujud rohnya sama. Satu anak orang, satu bukan anak orang gitu loh. Makanya doktrin yang ada di kepalamu itu karena pengaruh babi yang banyak. Bu kasihan kamu ini sebenarnya. Bu kasihan dari tadi. Hal-hal yang sederhana lu persulit kemana-mana gitu loh. Nggak malu ibu dari tadi begini loh. Ini kalau didengarkan Kristen yang
Aduh, bubar Kristen kata ibu kalau gini caranya itu loh. Menyebut nama Tuhan aja, Bu. Perlu waktu 60 hari. Nama loh. Menyebut nama aja ragu gitu loh. Karena Kristen Menyebut tahu. nama Tuhan aja ragu gitu loh. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Ragu. Dalam roh rupa manusia. Dengan demikian maka terjadilah gempa bumi di belahan bumi. Karena tidak ada roh yang datang, nongollah roh-roh di atas permukaan kuburan. Iya. Begitu menjelaskannya gitu. Tuhan loh itu. Nggak pernah, Tuhan kami nggak pernah. Apa sih? Aduh. Begitu aja minta nama itu loh. Itu di surga, Pak. Bu, nah saya ulang Bu. Allah itu namanya siapa? Allah namanya. Bu, Allah itu nama Kucluk. Allah kok namanya siapa? Emang bener goblok ini orang ini loh. Allah itu namanya siapa coba? Iya, namanya Ya. siapa, Pak? Allah. Itu Allah itu nama. Nama pribadi sang pencipta. Enggak, di Alkitab kami Allah itu bisa banyak ada. Nah, terus Allah dari mana ngambilnya di kitabmu? Astaga, inilah benar-benar nih. Udah minjem, udah nyolong, disalahartikan. Tidak ada Allah itu di Bible-mu, Kucluk. Ibu Kucluk, ibu Ada. tersesat, menyesatkan. Gelar, Pak. Dari mana dasarnya? Bisa, Pak. Gelar dari mana? Ya, kami punya Tuhan dong. Di mana itu Allah itu gelar? Di mana ngambilnya? Kesesatan. Di mana ngambilnya Allah itu gelar? Di Karena mana? di Alkitab ada kata seperti ini. Akulah Tuhan Allahmu. Bukan Dari mana kata Allah itu ambil? Dari mana kata Allah itu diambil, Bu? dalam Alkitab kami. Dari mana kata Allah itu diambil? Inilah korban-korban LAI, Anwar Chen, Edwin Paskalis, semua orang-orang yang pinter katanya di LAI. Inilah salah satu korban Anda ini. Udah korban, tidak mau jujur, goblok, kucluk, Korban. keterlaluan gitu loh. Mempergunakan kata Allah di LAI terjemahan, disalahgunakan. Katanya Allah itu gelar. Padahal di dalam KBBI udah jelas adalah Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Nama pribadi sang pencipta. Dipakai kata Allah disalahgunakan. Makanya dia bertanya, siapa nama Allahmu? Yeay, siapa nama Allahmu? Allah adalah nama. Nenekmu kiper lah. Karena Sama dengan gini pertanyaannya. Siapa nama Yesusmu? Bu, siapa nama Yesusmu? ini, Pak. Siapa nama Yesusmu? Jawab. Siapa Siapa nama Yesusmu? manusia? Siapa nama Yesusmu? Manusia Elizabeth. Hei, siapa nama Yesusmu? Nama Yesus saya Yesus. Jawab, Bu, siapa nama Yesusmu? Yesus Kristus, Pak. Siapa nama Yesusmu? Yesus Kristus, Pak. Siapa nama Yesusmu? Bapak nama Allah Bapak siapa? itu kan dasar kucluk. Nama saya. Nama Astagfirullahaladzim, ini orang, aduh benar-benar dah. Kok ada orang kayak gini masih hidup? Kok orang kayak gini masih hidup pula ya? Duh, Ibu. orang Kristen itu diberi umur panjang sama Tuhan. Aduh. Sadarlah Ibu Elizabeth. Padahal dari tadi loh kita jelaskan. Cuman persoalannya mudah sebenarnya. Yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Itu manusia. Manusia yang mati, yang menebus dosa Anda. Diam. Saya mau jelaskan. Diam dulu Ibu. Roh Yesus Ibu diam. tidak mati. Yang mati di tiang salib itu manusia. Tubuh Yang Yesus. menebus dosa Anda Tuhan. Tubuh Yesus. Ya Pak ya. Yang mati di kayu salib tubuh Yesus. Tapi Yesus memiliki roh. Roh Yesuslah yang turun ke dalam kerajaan maut. Lalu menebus manusia supaya tidak lagi turun ke dalam kerajaan maut, Pak. Makanya jangan hanya melihat tubuh. Gini aja deh, Bu. Tuhan kamu Yesus itu Muhammad itu turunnya kemana? Dengar dulu Bu, Ibu Elizabeth, dengar dulu Bu. Nah. Bu, waktu Yesus mati itu dia terkutuk atau tidak, Bu? Kenapa Tuhan lu bandingin sama Nabi? Ini membahas Tuhan, bukan membahas Nabi. Kenapa Tuhan lu bandingin sama Nabi gua? Ini Tuhanmu. Kenapa lu tuh rendahkan Tuhanmu, lu bandingin sama Nabi gua?
Ini ngomongin Tuhan. Kalau mau bandingin dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta, bukan. Gitu loh. Kalau Paulus gitu Bu, kenapa matinya begitu menderita banget Paulus? Kenapa? Ya kena. Sekarang saya tanya Ibu Muhammad. Kenapa? Kenapa semua murid Yesus sahabat di situ matinya nggak benar semua? Kenapa? Mati mengenaskan semua. Kenapa? Kenapa mati mengenaskan? Tuhanmu mati mengenaskan, si Paulus mati mengenaskan, si Lukas mati mengenaskan, semua mati mengenaskan. Kenapa nggak ada mati baik-baik? Kenapa masalahnya apa? Enggak kan lu? Kemana orang tuanya Paulus saat Paulus mau dieksekusi? Kemana orang tuanya Paulus? Kenapa nggak ada yang membela dia? Ayo, kenapa nggak ada yang membela Paulus? Kenapa semua murid-murid kabur, tidak ada yang membela Tuhannya, mau dimatikan secara tragis, diikat, dipaku. Kenapa murid-muridnya pada kabur? Kenapa? Ya, kalau itu. Kenapa? Itu lebih tragis mana matinya Tuhanmu kayak gitu? Nggak usah tanya. Kenapa Tuhanmu mati tragis? Kenapa Tuhanmu mati tragis? Kenapa Tuhanmu mati tragis? Murid-murid Yesus ya, murid-murid Yesus ya. Sekarang saya tanya. Kenapa Tuhanmu mati tragis? Kenapa Tuhanmu mati? Sebentar dulu, diam dulu kau Bu. Berikan saya moderator inspirasi. Siap. Ya, kenapa tuh? Jawab dulu. Kenapa Tuhan mau mati tragis? Kenapa nggak mati baik-baik? Jawab. Nabi Muhammad Shallallahu, lu bandingkan Nabi gue sama Tuhanmu ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mati baik-baik. Bahkan malaikat datang akan minta izin dulu untuk mencabut nyawa beliau. Sekarang pertanyaannya, kenapa Tuhanmu mati mengenaskan terkutuk? Kenapa? Jawab. Kenapa Tuhanmu mati terkutuk mengenaskan? Jawab. Kalau kau nggak jawab saya turunkan. Saya udah jawab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mati secara manusiawi. Tidak ada, tidak terkutuk, tidak dipaku, tidak disalib, dan seterusnya. Saya tanya, ini Tuhanmu, kenapa Tuhanmu mati mengenaskan? Kenapa? Siapa yang menghendaki? Tapi Muhammad diracun. Ya. Diracun di mana, Bu? Mati diracun atau tidak? Oleh wanita kabar. Iya, mati diracun atau tidak? Wanita Yahudi? Iya, mati diracun atau tidak? Iya, perang Khaybar. Yesus nggak mati diracun. Minum anggur asam mati, Bro. Yang kena anggur asam siapa, Bu? Aduh. Tiga bangkit, Bang. Loh, mati, Bu. Minum anggur asam, saya sudah minum anggur asam ini. Tertunduklah kepalanya dan mengatakan semua sudah selesai. Mati diracun Tuhan mau Bu. Kemudian mati, Pak. Mati Bu, mati diracun. Susah ini Bu. Susah diskusi orang kayak gini. Nggak menyambung dari tadi. Karena nanti bikin makruh puasa. Benar. Kan nggak mau. Nggak mau orang dia ngomong. Kita ngomong apa dia ngomong apa. Lebih baik kita buang ke tempat sekali atau pembuangan babi lah gitu lah ya. Bener. Omongan dia sendiri aja dia ingkari. Gimana ceritanya? Iya betul. Udah ditulis. Kalau saya menghadapi dari tadi udah blok. Makanya diam. Jadi dia dulu, enggak ini akhirnya ujung-ujungnya mau hujan. Apain dia dilayani dengan itu? Aduh, bener-bener. Ya, jadi kesimpulannya adalah topiknya sederhana. Yang mati di salib itu manusia atau Tuhan? Dia jawab manusia. Artinya yang menebus dosa dia adalah manusia, bukan Tuhan. Karena penebusan dosa itu harus ada mati di tiang salib. Siapapun yang mati di tiang salib itulah yang menebus dosa. Kan topiknya di sana. Siapapun yang mati di tiang salib itulah menebus dosa. Menurut tadi ibu ini yang mati adalah manusia. Jadi yang menebus dosa dia adalah manusia. Marah dia diputar-putar. Oh enggak, dagingnya yang mati, rohnya lagi ini, kemana ke pasar lah gitu loh. Ketemu Bang Dewa di Bogor suruh pulang ke kuburan hidupin lagi 3 hari kan gitu. Muter ke sana kemari gitu loh. Kedua, Tuhannya Maria siapa? Tuhan Anda siapa? Bingung.
Yahweh, Yesus sama atau tidak, rohnya sama. Muter lagi. Muter gitu loh, barang sederhana. Allah itu katanya bukan nama. Siapa nama Allahmu? Saya balik jawab, siapa nama Yesusmu? Lugunya, dia nggak protes pertanyaan, tapi dia langsung jawab, nama Yesusku adalah Yesus. Kan goblok orang kayak gitu. Terakhir, dia bilang kayak gini, Nabi Muhammad, jadi dia membandingkan antara Tuhan dengan Nabi. Saking rendahnya Tuhannya itu nggak ada lagi bandingannya kecuali ke Nabi. Inilah Kristen-Kristen ini loh. Untuk membuktikan Tuhannya, Yesus adalah Tuhan, anak Maria adalah Tuhan, menista Nabi kita. Jadi tidak memberikan edukasi bahwa Yesus itu begini, begini, begini. Tapi membuktikan Tuhannya itu, ya, menceritakan mengenai Nabi Muhammad SAW dengan nista yang amat keji. Nabi Muhammad itu mati diracun di perang Khaybar. Nabi Muhammad itu begini, begini, begini. Nah, benar kan Yesus adalah Tuhan? Nah, nyambung kagak teman-teman? Nyambung kagak? Padahal Tuhannya sendiri Betul. di tiang salib itu mati diracun. Sesudah minum anggur asam, selesai sudah. Gitu loh. Betul. Kalau Nabi Muhammad SAW sesudah makan daging itu berbicara. Tidak akan pernah ditelan, dimuntahkan, dan 4 tahun sesudah itu masih hidup sehat walafiat berkhutbah, gitu loh, bersama para sahabat. Masa apa yang mati diracun itu ya kayak Mirna, selesai Yesus, selesai langsung gitu loh. Nah inilah orang-orang ini, kalau sudah kebanyakan makan babi, campur doktrin dan campur terigu, sama uli bekas kayak ibu-ibu kayak gini, ya begini jadinya, mampet akal sehatnya. LAI memang ini biang dari segala biang untuk mengajarin orang-orang kucuk kayak gini gitu loh. Makanya kata Allah, katanya itu Allah itu adalah apa? Bukan nama, gelar. Ini nih. Ya, sekian dari saya. Untung aja masih saya lagi puasa. Kalau nggak lagi puasa, gua kelarin kata-kata mutiara. Itu namanya Bang Andi, buntu-buntu. Oke, saya tutup rekamannya dulu ya sebentar. Terima makasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Andi, selamat